Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita berjumpa kembali dalam acara kajian Ramadan di rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah dan didukung penuh oleh Lazismu serta MCCC Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Dan pada kesempatan sore kali ini alhamdulillah telah bersama kita Ustadz Dr. Haji Fuad Zain MA. Beliau selaku Ketua Divisi Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu mengenai tuntunan ibadah di bulan Ramadan ataupun di bulan Syawal di masa pandemi COVID-19 ini. Dan sebelum kita awali kajian kita pada sore kali ini, bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami bisa menghubungi line telepon kami ataupun melalui WhatsApp, dan bagi pemirsa semuanya yang ingin berdonasi mendukung program MCCC bisa melalui donasinya melalui Lazismu Muhammadiyah. Dan kita sapa terlebih dahulu Ustadz Fuad Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat selalu, Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kita awali kajian kita pada kesempatan sore kali ini karena ini materi yang mungkin sering sekali kita bahas, bagaimana tuntunan ibadah selama di bulan Ramadan ini, termasuk nantinya ketika kita masuk bulan Syawal. Maka diskusi ini akan kita lanjutkan. Kita mohonkan kepada Ustadz Fuad Zain untuk bisa menyampaikan apa saja yang bisa kita kerjakan, tuntunan ibadah seperti apa yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan dan Syawal nanti ketika kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ananto Suworo yang hormat. Pemirsa TV-mu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjumpai Ramadan, kemudian kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Ramadan. Meskipun pada tahun ini ada perbedaan perilaku karena kita masih dalam posisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia kita sekarang ini. Oleh karena itu maka sekalipun demikian kewajiban-kewajiban ibadah tetap dilaksanakan. Yang berbeda hanya pelaksanaan ritualnya saja. Tapi semua ibadah dilaksanakan sebagaimana yang tertuang di dalam kitab-kitab fikih, yang itu semuanya sudah kita lakukan setiap saat. Hanya sekarang ini ada perbedaan karena dalam posisi pandemi COVID-19 pada tahun ini, sehingga pelaksanaan ritualnya yang kemudian berbeda. Di bulan Ramadan ini banyak perilaku-perilaku yang mulia dan berbarokah, dari mulai sahurnya, puasanya, berbukanya, takjilnya, qiyamul lailnya, kemudian tadarusnya, kajian-kajian agama, iktikaf, dan kemudian nanti kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, termasuk juga iktikaf di 10 hari yang terakhir. Insya Allah mulai besok malam kita sudah masuk ke 10 hari yang terakhir, sehingga tentu saja iktikaf menjadi sesuatu yang bagian yang tidak terpisahkan dari Ramadan sekarang ini. Demikian Pak Ananto sebagai pembukaan dalam acara kajian Ramadan pada kali ini. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ini menarik karena kita bicara tentang tuntunan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan ketika kita ingin melaksanakan ibadah yang tadi sudah disampaikan Ustadz Fuad, ada tadarus, ada tarawih bersama, ada itikaf dan sebagainya. Mungkin yang bisa kita kerjakan karena kita posisinya di dalam rumah nih Ustadz. Ya. Jadi sesuai dengan
protokol kesehatan dan juga anjuran-anjuran pemerintah dan ulama sebagai ulul amri yang tentu saja kita taati, maka yang paling penting adalah bagaimana terjadinya ketiadaannya social distancing atau physical distancing sehingga tidak terjadi kerumunan banyak orang. Itulah makanya sekarang ini kita menghindari adanya kerumunan, tetapi pelaksanaan ibadat kita laksanakan. Sahur tetap kita laksanakan, tetapi tidak ada lagi sahur on the road misalnya gitu. Tidak ada sahur bersama-sama dan seterusnya, tapi sahur ada di rumah bersama dengan keluarga. Jadi tetap saja sahur dilaksanakan. Berbuka juga demikian, takjil juga demikian, tapi tidak ada lagi sekarang ini berbuka on the road juga tidak ada. Tapi semuanya sekarang ini ada di rumah. Kita antarkan barangkali kepada keluarga-keluarga kita yang membutuhkan. Itulah takjil, atau takjil diwujudkan dalam bentuk yang lain. Karena sekarang ini dalam posisi ekonomi juga terbentur, kesehatan, psikologi, sosial, semuanya kena dampak dari COVID-19 ini. Sehingga maka takjil yang semula berupa makan bersama, bisa saja kemudian kita arahkan menjadi kita belikan beras atau minyak, kita serahkan dan kita bantukan pada tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita yang memang membutuhkan untuk itu. Sehingga kita tidak kehilangan momentum-momentum takjil walaupun mungkin dengan pelaksanaan yang berbeda. Ya. Berarti termasuk juga bagaimana kemudian keluarga ini membangun satu hubungan yang baik, terutama di posisi ayah nih Ustadz, menjadi Ustadz baru. Jadi mungkin dalam sejarah Ustadz paling banyak di bulan Ramadan tahun ini Ustadz, karena setiap ayah menjadi seorang Ustadz. Di sini mungkin ketika seorang ayah harus mendampingi keluarganya dalam tadarus, kemudian zikir dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana Ustadz? Ya, jadi sekarang ini justru mungkin imam yang terbanyak dalam sejarah ya sekarang ini. Karena setiap keluarga mendirikan Qiyamul Lail sendiri-sendiri, sehingga akan terjadi banyak imam di situ. Ya memang imam itu yang dipilih adalah aqra'uhum, jadi yang paling fasih, yang paling baik bacaannya. Kalau misalnya bapak kurang bagus tapi putranya itu bagus, ya tidak ada masalah. Kalau memang dia memang aqra' dari di antara keluarga itu. Sehingga oleh karena itu maka sekarang ini kesempatan untuk membangun kekeluargaan yang lebih intensif, karena kita bisa menyempatkan setiap saat bertemu dengan keluarga yang mungkin selama ini kita agak kurang dengan keluarga. Sehingga ada hikmah tersendiri di balik adanya pandemi COVID-19 ini. Baik Ustadz Fuad, termasuk diantaranya begini, ketika kita di 10 hari terakhir Ustadz, tadi disampaikan Ustadz Fuad adalah bagaimana kita ada sunnah untuk melaksanakan iktikaf. Karena ini tidak ada lagi iktikaf di masjid. Selama ini kita memahami iktikaf itu harus di masjid. Nah, proses pelaksanaannya selama masa pandemi ini bagaimana Ustaz? Ya, di dalam kajian fatwa beberapa hari yang lalu membahas juga mengenai iktikaf dan sholat Idul Fitri. Memang iktikaf itu semua ulama mengatakan dilaksanakan di masjid. Semuanya mengatakan begitu. Cuma sekarang persoalannya dalam kondisi ketika masjid tidak bisa digunakan karena tertutup sementara ini. Tertutup masjid bukan berarti kita ingin menjauh dari masjid, tapi justru kita bisa segera masuk masjid kalau kita mau disiplin sesuai dengan protokol kesehatan dan anjuran pemerintah dan ulama. Maka oleh karena itu maka iktikaf sekarang ini bisa dilakukan di rumah. Tentu di rumah kan biasa juga ada namanya Masjidul Bait, ada masjid rumah kan begitu. Karena kalau masjid rumah berarti kan ada ruangan khusus yang memang dijaga kebersihannya, sehingga kita bisa setiap saat sholat ada di rumah itu, sehingga dengan demikian maka itu bisa menjadi tempat untuk iktikaf. Tapi yang penting semua amalan iktikaf dari mulai tadarusnya, kajian-kajian agama, membaca buku, zikir, sholat sunat, itu semua tidak kehilangan momentum itu. Bisa kita lakukan di rumah semuanya. Jadi tidak ada sesuatu yang kehilangan. Hanya persoalannya ulama memang di dalam kitab fikih semua mengatakan dilaksanakan di masjid. Tapi dalam kondisi darurat sekarang ini, yang mengatakan ya WHO mengatakan itu darurat. Kementerian Kesehatan mengatakan ini darurat, sehingga mau tidak mau kedaruratan inilah yang menyebabkan sesuatu yang sebenarnya ada di masjid kita pindah sekarang ini di rumah. Nah,
ulama ada yang mengatakan namanya Masjidul Bait, jadi ada masjid di rumah. Itulah yang akan kita gunakan untuk sholat setiap saat, karena memang iktikaf ini kan hukumnya sunnah. Ya. Oleh karena itu maka tidak ada salahnya kalau kemudian kita melakukan sholat atau iktikaf pun juga ada di rumah, karena dalam kondisi darurat sekarang ini. Ya. Jadi sama sekali tidak mengurangi substansi dari pelaksanaan ibadah Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Hanya tempatnya yang dipindahkan ke rumah. Jadi apapun yang menjadi tuntunan atau perintah yang harus kita laksanakan tetap harus dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Jadi tidak mengurangi apa yang selama ini dilakukan dalam iktikaf. Semuanya bisa kita lakukan, hanya pelaksanaan ritualnya yang kemudian kita sekarang ini mengambil tempat di rumah. Ya. Dan kita pilih rumah yang memang selama ini kita gunakan untuk sholat. Kan kita mesti punya kan di walaupun kecil ruangan, tapi kita ada ruangan khusus yang memang digunakan untuk sholat, sehingga ruangan itu selalu terjaga kebersihannya. Dengan demikian maka bisa layak untuk menjadi tempat untuk sholat. Iya. Ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ini jadi awal kajian kita yang menarik yang nanti kita bisa lanjutkan pemirsa. Jadi sekali lagi bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami bisa melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp, dan kita akan lanjutkan kajian kita tentang tuntunan ibadah di bulan Ramadan ataupun bulan Syawal selama pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita ikuti jeda iklan berikut ini. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita kembali bersama Ustadz Fuad Zain dalam kajian Ramadan di rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah dan didukung oleh Lazismu serta Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Dan bagi Anda yang ingin membantu program MCCC bisa berdonasi melalui Lazismu. Dan selanjutnya kita akan langsung Ustadz, ini kita buka WhatsApp pertanyaan dari jamaah. Ini dari Apris Tilome dari Gorontalo. Pertanyaannya Ustadz, tidur setelah subuh itu dilarang oleh Rasulullah. Gimana kalau orang beribadah semalam langsung sahur, lalu setelah subuh dia tertidur? Gimana penjelasannya Ustadz? Ya sebenarnya tidur itu kan sesuatu yang alami. Ya. Memang ada waktu-waktu tertentu barangkali setelah sahur terus tidur. Tentu ini yang bisa menjelaskan ya, kesehatan ya. Yang tahu adalah orang-orang kesehatan, apa sih dampak dari sahur langsung tidur misalnya gitu.
atau dampaknya setelah subuh langsung tidur gitu. Sebetulnya ya ini tentu saja secara, kalau Nabi mengatakan itu kurang bagus, tentu ada sesuatu di balik itu. Seringkali secara burhani itu akan dijelaskan. Misalnya Nabi mematikan, kalau mau tidur mematikan lampu. Nah, secara burhani ternyata memang itu mengandung kesehatan bagi mata, sehingga mata tidak dipaksa dengan sinar yang terus terang dalam fase tidur. Jadi oleh karena itu maka kalau toh dikatakan seperti itu tidak sampai pada keharaman, tidak. Cuma persoalannya ini pasti ada hikmah di balik itu. Sehingga kadang-kadang kita nggak tahu apa sih Nabi kok melarang, pasti ada sesuatu di situ. Nah ini secara burhani tentu dari sisi kesehatan yang akan lebih bisa kajian khusus tentang itu. Tapi secara hukum ya sebetulnya nggak ada masalah sih tidur itu. Tidak sampai pada keharaman. Tidak sampai keharaman. Baik. Baik. Selanjutnya Ustaz, kita buka kembali pertanyaan dari Saudara Adnan ini dari Metro Lampung. Ini aktif sekali nih Ustaz, jamaah satu ini. Assalamualaikum Ustaz, Ustaz Fuad izin bertanya, bagaimana menyikapi ibadah sholat id yang amat mungkin ditiadakan karena ada yang mau sholat id dan khutbah di rumah dengan keluarga dan silaturahmi dari keluarga ke rumah. Bagaimana menyikapi dan mengkomunikasikan dengan bijak kepada yang lain untuk tidak saling kunjung sampai ada yang punya inisiatif di pintu rumah menulis maaf sementara tidak terima tamu. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Ya kalau itu dalam skup RT atau RW, saya kira sudah bisa dikomunikasikan. Bisa dikomunikasikan bahwa untuk sekarang ini kita tidak secara khusus ada kontak fisik di kalangan kita. Memang ada jalan lain, misalnya kalau jarak jauh ya dengan online. Kalau yang punya alat ya dengan telekonferensi misalnya gitu, atau dengan video call. Saya kira itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus hadir ke tempat tertentu karena kita tidak tahu persis apakah orang-orang yang datang itu benar-benar memang tidak akan membawa atau menularkan itu. Karena sekarang ini ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Itu juga banyak sekali. Sepertinya sehat, tetapi ternyata membawa sesuatu ketika dia bertandang ke tempat kita, malah justru kemudian malah jadi persoalan. Ini yang sudah ada transmisi lokal. Ada. Tapi kalau untuk kalangan RT RW kan bisa dikomunikasikan bahwa tahun ini ya kita hanya sebatas pakai WA saja, atau kita ya ada pertemuan tapi hanya sebatas beberapa orang, tidak sampai pada kerumunan banyak orang. Gitu. Ya baik. Jadi tetap tidak menghalangi silaturahmi, makna esensi dari silaturahmi, tetapi hanya caranya saja yang berbeda. Tetap dengan mengikuti protokol kesehatan, tidak berkerumun. Tetapi kalau hanya mungkin kiri kanan, depan belakang, ya itu mungkin masih bisa dan tidak bersentuhan dan lain sebagainya, mungkin gitu Ustaz ya. Baik, kita lanjutkan di pertanyaan yang ketiga Ustaz, dari Umi di Lombok. Nah, ini juga sangat aktif, ini bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menjaga ketakwaan dan istiqomah saat beribadah di rumah aja? Di rumah banyak godaan seperti tidur dan lain-lain. Bagaimana menjaga ketakwaan dan istiqomah? Godaannya banyak Ustaz, beda dengan kalau di masjid. Ada televisi, ada yang masih makan dan seterusnya. Sebenarnya itu tergantung niat kita sih ya. Niat kita memang ingin beribadah ya insya Allah kita akan konsisten. Tapi kalau niat kita juga setengah-setengah, masih terpengaruh oleh masakan barangkali, atau mungkin anak-anak kecil yang berlari-lari dan seterusnya, sehingga bisa saja itu mengganggu. Tapi walaupun orang lain juga bisa jadi itu menjadi hiburan dengan kondisi yang ada di rumah itu. Memang ya namanya rumah pasti ada masakan, ada bau orang sedang masak, nah itu tentu saja itu merupakan godaan. Apalagi musolanya dekat dapur ya Ustaz ya. Kalau kita memang di rumah memang tentu banyak godaan dan seterusnya itu. Emang itu memang ya kita mengalami lah begitu. Tapi kita cobalah dengan niat yang lurus bahwa kita ingin beribadah, mudah-mudahan kita tidak akan terpengaruh oleh apapun. Jadi ini bagian dari ujian yang harus kita hadapi. Godaannya ketika kita mengkondisikan rumah kita menjadi masjid baru. Baik Ustaz. Kita buka kembali Ustaz pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya banyak sekali yang penasaran ini, karena tuntunan ibadah di bulan Ramadan ini ada banyak sekali yang
menjadi keresahan. Dari Anggi di Sulawesi Tengah, bagaimana bersilaturahmi saat bulan Syawal yang sebelumnya kita bertemu, bermaaf-maafan dan bersalam-salaman. Apakah ada tuntunan atau bagaimana menyikapi silaturahmi di situasi saat ini? Jadi ini kan tradisi, Ustaz. Kalau di Indonesia tradisi berkunjung dari rumah ke rumah, saudara dan seterusnya. Apalagi banyak kuenya, Ustaz. Memang ini tidak mudah ya, karena ini mungkin baru pertama kali kita mengalami ini, sehingga bisa jadi masih banyak orang yang belum bisa menerima kenyataan. Apalagi salaman itu kan Nabi mengajarkan begitu luar biasa salaman itu. Silaturahim juga diajarkan. Tetapi tentu saja sekarang ini karena kondisi kita sedang menjaga jarak antara satu dan yang lain, karena kita tidak tahu persis apakah orang yang kita ajak komunikasi itu benar-benar memang safe, memang tidak menularkan, atau termasuk orang-orang yang punya potensi untuk menularkan. Nah, ini yang jadi persoalan. Tapi ini berat karena memang sesuatu yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Nah, sekarang ini kita dicoba untuk bersilaturahim dan bersalam-salaman itu seolah-olah kita menjadi jarak sekarang ini. Tetapi tentu saja niat kita, karena memang kita niat bersilaturahim, ya mungkin selama ini kita tidak menggunakan salaman fisik, tapi kita menggunakan entah itu WA, WhatsApp, ataupun Instagram, atau mungkin apa yang lain-lain lah, sarana media sosial yang bisa kita gunakan untuk melakukan itu. Ya memang ini sesuatu yang berat, karena sesuatu yang sudah kita laksanakan sekian ratus kali atau mungkin sekian puluh kali. Jadi ini memang berat. Tapi kita coba sekarang ini, kondisi ini menjadi sesuatu yang lain. Yang jelas kita harus belajar membiasakan dengan hal yang baru. Dan ini Ustaz, mungkin selama di bulan Ramadan ini Ustaz, karena tadi dikatakan imam paling banyak jadinya di bulan Ramadan tahun ini, masing-masing orang tua di rumah harus menjadi imam, kalau tidak ayahnya ya mungkin putranya. Ada beberapa persoalan di masyarakat Ustaz. Mungkin dia ingin bertarawih bersama keluarga karena harus mengikuti protokol kesehatan, tetapi ada keluhan, lah ini suami saya bacaannya kurang baik, ataupun saya kurang yakin, anak saya juga begitu. Apakah kemudian saya bisa numpang ke tetangga sebelah yang bacaannya lebih baik? Mungkin gitu Ustaz, kira-kira. Ya, sepanjang memang kita sudah saling mengetahui dan tentu saja ruangan yang kita gunakan itu bisa mencukupi untuk tidak beberapa sempit, orang, tidak sempit. Saya kira ya kenapa sih kalau kita lakukan saja untuk dua keluarga atau berapa untuk saling bisa bersama-sama sholat, tetapi bisa menjaga jarak yang sesuai dengan aturan main protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Kalau saya mengatakan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama ketat dan disiplin dalam menjalankan protokol. Tetap berjarak, kemudian kita ketika kita menerima mungkin tetangga 2-3 keluarga, protokolnya cuci tangan dan sebagainya, mungkin pakai masker dan memastikan kesehatannya. Ruangan juga disinfektan misalnya begitu. Saya kira tetap terjaga. Karena posisinya kita nggak saling tahu Ustaz, kita yang menulari atau kita yang tertulari begitu. Asal di wilayah itu tidak ada orang luar yang datang dan kita tidak saling bepergian, mungkin kita masih insya Allah kita masih terjaga dengan itu. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz melalui WhatsApp. Ini dari Abu Hanzalin di Pemalang. Dalam hadis disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka ketika bab ibadah tentunya harus sesuai dengan tuntunan sunnah beliau Rasulullah SAW. Jika sholat rawatib di rumah, taraweh di rumah, tadarus di rumah dalam kondisi tertentu memang ada tuntunan dari Rasul. Tapi kalau sholat Aid di rumah, apakah ada sunnah dari Nabi SAW? Sedangkan pandangan Muhammadiyah tentang sholat Aid yang dilaksanakan Rasul adalah di tanah lapang, bukan di masjid. Lalu kalau tuntunan Aid di rumah, apakah ada hadisnya Ustaz? Kalau hadis secara khusus tentu tidak ada. Kalau ada sholat Id di rumah memang tidak ada. Cuma yang sholat Id sebagai bentuk hukum sunnah muakkadah, dan kemudian kalau kita boleh melakukan sedikit melihat hadis-hadis bahwa sholat-sholat sunnah itu juga banyak dilakukan di rumah, bahkan lebih disukai sholat sunat itu di rumah, ya kan, kecuali maktubah itu di masjid, kalau sholat sunnah itu di rumah.
tidak mencoba untuk mengkiaskan, tetapi kalau secara khusus sholat id tidak ada hadisnya. Tetapi kalau sholat sunnah, memang Nabi selalu menganjurkan bahwa sholat sunnah itu ya lebih baik di rumah kan begitu. Kecuali ilal maktubah kata Nabi itu. Maka oleh karena itu kalau ditanya dalilnya tidak ada. Tapi dalam posisi darurat seperti apa sekarang ini? Kita kan darurat sekarang ini. Apa saja yang darurat, sesuatu yang haram bisa jadi boleh. Sesuatu yang belum diajarkan, tapi karena ini darurat ya menjadi sesuatu yang kenapa tidak? Kalau sholat Idul Fitri kemudian kita lakukan di rumah, boleh saja dengan jamaah sesuai dengan jumlah yang ada di rumah itu kan itu. Artinya harus selalu di rumah atau mungkin bisa di halaman rumah? Mungkin di halaman rumah atau mungkin di rumah. Kalau rumahnya nggak cukup ya mestinya di halaman. Yang penting bisa untuk melakukan jamaah dengan keluarga itu. Tetap dengan rukun yang harus. Ya sesuai dengan aturan main sholat id ya, nanti dari mulai ada niat di hati, kemudian ada takbir zawaidnya, kemudian ada ya salam sebagaimana sholat-sholat yang lain, tapi bedanya hanya kalau sholat id rakaat pertama itu takbir zawaid 7 kali, di dalam rakaat kedua takbir zawaidnya 5 kali, hanya itu yang berbeda, semuanya itu sama semuanya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ini kita jadi pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, menarik sekali ini diskusi kita, kajian kita mengenai tuntunan ibadah di bulan Ramadan dan di bulan Syawal ini. Tapi akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, dan sekali lagi bagi Anda yang ingin berdonasi bisa menghubungi Lazismu yang tertera di layar kaca Anda, dan kita ikuti jeda iklan berikut ini. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. 2 kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Baik pemirsa TVmu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita kembali bersama Ustadz Fuad Zain dari Divisi Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kajian kali ini kita akan membahas tadi tentang tuntunan Ramadan di bulan tuntunan ibadah di bulan Ramadan maupun di bulan Syawal, karena ada banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat yang memerlukan tuntunan bagaimana menghadapi situasi masa pandemi COVID-19 ini. Langsung saja Ustadz kita buka penanya berikutnya melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Majelis Tarjih Zakatul Fitri bila pembayarannya dimajukan 1 minggu sebelum Idul Fitri mengingat COVID-19? Syukron. Ini dari Pak Darmadi Solo. Ya. Pembayaran waktu wajib itu kan menjelang terakhir dari bulan Ramadan. Dan yang sunnah kalau sebelum sholat Idul Fitri, tapi ada namanya waktu mubah. Sehingga karena ini syarat wajib mengeluarkan, maka boleh didahulukan. Tapi yang pokok adalah sebab wajibnya kan yang sudah, dia orang yang mampu, ada kelebihan. Itu namanya sebab wajib. Oleh sebab wajib itu ya tidak bisa ditawar-tawar. Apakah memang dia sudah sebab
punya sebab wajib untuk mengeluarkan zakat, sudah ya sudah. Tapi kalau syarat wajib itu kan waktu. Itu bisa saja didahulukan. Sehingga sekarang ini, apalagi sekarang ini kebutuhan ekonomi sangat dibutuhkan sekarang ini. Banyak terjadi PHK, terus kemudian dirumahkan, sehingga sekarang ini banyak orang-orang yang kehilangan pendapatan kan itu. Pengeluaran terus tapi pendapatannya tidak ada. Sehingga oleh karena itu ini menjadi momentum bagi semuanya untuk bisa mengenali orang-orang yang memang membutuhkan itu. Sehingga sekarang ini banyak di kampung-kampung, di masjid-masjid, di berbagai pengajian-pengajian ibu-ibu sering sudah mengumpulkan dana, dan itu dana takjil, tapi kemudian diwujudkan dalam bentuk bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga boleh saja zakat fitrah itu didahulukan. Berarti secara waktu diperbolehkan. Ya. Mungkin berarti kriteria penerima juga bisa bertambah, Ustaz? Karena mungkin sekarang PHK semakin banyak sekarang ini. Semakin banyak. Baik, kita lanjutkan, Ustaz, ke penanya berikutnya dari Pak Suraji di Bangkalan. Bagaimana ibadah di masjid yang tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan jamaah mayoritas dikenal tanpa ada jamaah dari luar? Artinya mungkin satu lingkungan ya. Tapi ini kan bertentangan dengan fatwa ataupun maklumat PP. Bagaimana pendapatnya, Ustaz? Ya memang kalau pimpinan pusat itu kan menggunakan saddu dzari'ah, jadi menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Mencegah, sehingga kita tidak bisa secara kasat mata untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Oleh karena itu maka PP Muhammadiyah yang mengatakan ini saddu dzari'ah. Kita harus preventif, menjaga, karena ini musuh kita ini nggak nampak gitu. Kita nggak tahu di mana posisi musuh kita sekarang ini. Iya, karena wabah atau virus ini sebetulnya tidak bergerak, tetapi yang bergerak manusianya. Sehingga kita perlu melakukan. Dan ini sangat mudah menular. Apalagi tadi itu ada OTG tadi itu, orang tanpa gejala itu yang sangat kita khawatirkan itu. Artinya ibadah di masjid sementara waktu tetap dipindahkan ke rumah. Ya. Baik, Ustaz, kita buka kembali WhatsApp berikutnya dari Pak Agus di Palembang. Bagaimana penyaluran zakat di situasi saat ini? Apakah boleh zakat diberikan kepada keluarga yang membutuhkan, kemudian memerlukan akad? Jika iya, bagaimana? Ya justru zakat itu utamanya pada keluarga dulu, Pak. Dzawil qurba dulu, baru kemudian ke orang lain mestinya gitu. Jadi keluarga lebih utama. Kalau kita punya keluarga yang bukan orang yang hidup di bawah nafkah kita, itu kan orang lain, walaupun keluarga tapi kan di luar itu. Itu lebih diutamakan. Dzawil qurba itu lebih diutamakan sebelum ada orang lain. Kalau dzawil qurba sudah tercukupi, baru kita bisa ke orang lain. Jangan sampai nanti kita sama orang lain baik, sama keluarga sendiri malah justru kedodoran. Jadi penting itu, keluarga malah penting. Berarti keluarga diutamakan terlebih dahulu, yang memang betul-betul membutuhkan, kita bantu terlebih dahulu, baru orang lain. Ini kan seringkali salah pemahaman, Ustaz. Jadi ada kalanya kita ini baik terhadap orang lain, tetapi dengan keluarga sendiri malah mungkin pelit. Dzawil qurba wal yatama wal masakin. Jadi urutannya di situ. Baik. Selanjutnya gini, Ustaz. Jadi ketika kita menghadapi ini, ada telepon? Ya, baik. Kita terima dulu, Ustaz. Kita terima dulu penanya melalui telepon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Muhammad Yasir di Sulawesi Tengah. Oh ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Jadi begini Pak, kan kita ketahui bersama Pak, kalau di masjid itu apabila kosong orang salat dalam satu waktu, maka berdosa semua seluruh kampung itu. Nah, jadi bagaimana keadaan sekarang seperti ini? Soalnya kita tutup masjid, tidak beribadah di masjid, Pak. Kira-kira bagaimana solusinya? Sudah, Pak?
Ya. Sudah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nggih, silakan Ustaz. Ya memang anjuran berjamaah itu di masjid ya hukum masjid itu. Ya. Walaupun Nabi mengatakan kulu ardil masjidun, semua tanah ini ya bisa jadi masjid. Tapi masjid-masjid itu tidak seperti hukum masjid yang selama ini kita untuk berjamaah. Ya. Jadi memang semuanya di masjid, tetapi dalam posisi sekarang ini, kondisi yang dinyatakan darurat seperti sekarang ini, kita tidak bisa kalau kemudian kita akan membuka masjid, karena masjid itu tempat untuk siapa saja. Ya, ya. Orang bisa berlalu lalang dan bisa mampir ke masjid untuk melaksanakan sholat, dan kita nggak tahu persis. Ya. Musafir bisa ke masjid. Nah, nanti kalau seperti ini kita lakukan, kita khawatir, masjid sana itu dibuka, maka banyak dari kampung lain pun masuk ke dalam masjid itu, dan kita nggak tahu persis apakah mereka ini orang-orang yang memang safe untuk tidak menularkan. Betul. Itu. Jika kita tetap saja harus menjaga diri, jadi harus waspada dalam rangka untuk menjaga kemungkinan terjadinya hal-hal yang, dan itu tidak akan terkena oleh dampak itu sebagai fardu kifayah. Tidak Pak, saya kira karena kita dalam kondisi darurat apapun dimaafkan itu. Iya. Sehingga jangan sampai khawatir dosa karena itu. Iya. Baik, jadi tetap bisa kita laksanakan ibadah itu di rumah supaya penularan ini menjadikan. Jadi kalau kita harusnya pemahaman kita harus diluruskan Ustaz berarti. Iya. Kalau ingin segera bisa ibadah kembali ke masjid, maka kita ikuti protokol sekarang untuk jaga jarak dan sebagainya supaya wabah ini segera hilang dan kita bisa melaksanakan ibadah lagi di masjid. Iya, betul. Ya, baik Ustaz. Selanjutnya begini Ustaz. Jadi termasuk ketika tadi mungkin juga ada zakat tadi. Kan ini ada beberapa persoalan kendala physical distancing dan seterusnya, sehingga mungkin beberapa takmir masjid juga merasa khawatir kalau kemudian zakat ini karena interaksi, ataupun kemudian ada pertanyaan adalah cara menerimanya, kemudian cara membaginya Ustaz. Apakah kemudian diantarkan ke rumahnya masing-masing supaya tidak terjadi kerumunan atau bagaimana Ustaz? Karena kan ini yang kita lihat beberapa ini kan pembagian bantuan ternyata malah menjadi kerumunan, apalagi ada 1.000 orang dalam waktu yang sama. Ini Masya Allah. Ya memang sekarang ini penerimaan zakat bisa melalui transfer. Ya. Penyalurannya juga jangan menggunakan kupon. Kalau menggunakan kupon nanti akan terjadi kerumunan orang. Ya. Maka harus bisa kita antarkan kepada orang-orang yang berhak. Memang ini kerja keras karena mungkin akan jadi nanti wilayah kita batasi. Wilayah kita di sini, nanti skupnya di mana begitu, karena nanti masing-masing juga akan berbuat seperti itu. Gitu. Sehingga kita tidak akan kehilangan, tapi jangan sampai mengundang orang untuk mengambil zakat itu ke tempat si amil, tapi bagaimana amil bisa mendistribusi kepada orang-orang yang berhak, door to door kepada rumah-rumah itu. Gitu. Ya, berarti menambah tugas dari takmir untuk menyiapkan panitia Ramadan yang memang sebetulnya tiap tahun ada, termasuk panitia zakat fitrah, zakat mal, tetapi prosedur dan cara pelaksanaannya yang berbeda. Jadi kita harus lebih kemudian sifatnya mendatangi dari masing-masing rumah supaya tidak terjadi kerumunan. Karena kan ada mungkin sebagian kita memahami, kalau enggak ke masjid untuk membayarkan zakat tadi, mungkin ada pertanyaan seperti dari Pak siapa tadi, ada akad itu dari Ustaz. Jadi mungkin di budaya masyarakat ada yang menyerahkan zakatnya itu kemudian diterima dengan akad apa itu, doa dan sebagainya itu. Itu ada yang begitu karena secara psikologis mempengaruhi kemantapan seseorang, sehingga harus ada akad-akad tertentu sebenarnya. Karena Allah mengatakan sirra wa alaniyah. Jadi memberikan zakat itu bisa dengan rahasia, diam-diam, bisa juga dengan cara terang-terangan. Jadi bisa saja, tidak mesti harus secara khusus seperti yang, tapi karena psikologis orang kan ingin mantap bahwa ini adalah zakat saya, sehingga harus ada akad, bahkan pakai nawa itu segala itu karena saking mantapnya orang itu, sehingga walaupun kita nggak mengajarkan nawa itu, tapi orang menuntut itu kan begitu. Jadi seringkali jadi seperti itu. Artinya kita harus memahami betul kondisi kita saat ini yang di masa pandemi ini, untuk bisa segera terangkat ini wabah kita ikuti betul dengan disiplin. Umat Islam harus menjadi pionir untuk karena kan begini Ustaz,
ada orang yang merasa tidak mantap kalau tidak sholat di masjid. Padahal tadi pemahamannya masjid bisa seluruh bumi ini adalah masjidnya Allah. Dengan alasan eman-eman ataupun kemudian nggak enak masjid kok sepi. Lah ini beragama ini apakah hanya dengan hati keyakinan atau harus dengan akal juga, Ustaz? Ya, beragama itu jangan pakai perasaan. Beragama harus pakai ilmu, Pak. Kalau nggak pakai ilmu jadi persoalan nanti. Ini posisi seperti ini bagaimana? Kita takut sama Allah, kita juga takut sama corona. Masing-masing sama-sama takut tapi berbeda perilakunya. Betul. Takut sama Allah kita mendekat. Takut sama corona ya kita harus wanti-wanti ya, misalnya dengan kebersihan, menggunakan masker misalnya kita. Itu kan namanya wanti-wanti. Kita takut sama corona dengan cara itu perlakuannya. Takut jadi, sama Allah, posisinya masing-masing. Sama-sama takut tapi tidak bisa dipertentangkan. Baik, Ustaz. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya melalui WhatsApp, Ustaz, dari Rizkan di Tidore. Ustaz, bagaimana dengan masjid yang berada di pinggir jalan? Nah, ini sampai saat ini masih sering dihampiri oleh orang-orang yang masih bekerja di luar, seperti ojol dan sebagainya. Nah, jadi musafir tadi yang mampir. Lalu bagaimana kami untuk menutup? Masa iya kami tidak memperbolehkan orang lain untuk beribadah? Nah, ini pemahaman seperti ini masih banyak, Ustaz. Ya, itu memang itu jadi sesuatu yang sulit. Bukan berarti masjid itu ditutup tidak boleh, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita buka. Bisa jadi mungkin di Serambi, bisa jadi di Serambi, di teras, karena namanya corona ini sentuhan dari fisik saja itu bisa menjadi alat menular kan itu. Jadi itu kan bahaya di situ. Di mana saja fisik itu menjadi persoalan kalau corona itu. Dan kita nggak tahu apakah mereka itu orang-orang yang betul-betul safe atau tidak. Kita nggak bisa menduga-duga. Ya tutup itu saja. Dia harus maklum karena memang seperti itu. Baik. Jadi ketika kita menjalankan ibadah, ini betul-betul kita jalankan sebagaimana rasa takut kita kepada Allah. Tetapi takutnya kita terhadap corona adalah dengan mengikuti prosedur yang harus dijalankan. Dan ini kan memang posisi masjid terutama yang di pinggir jalan. Mungkin kita membuka ruang tadi Serambi atau teras, tetapi tetap untuk efek secara rutin dibersihkan, didisinfektan dan sebagainya. Karena kan begini, sekarang sudah semakin sering orang positif tetapi tidak memiliki gejala dan orang merasa sehat, kemudian berinteraksi. Sementara kita sholat ini 5 waktu. Kalau kemudian apalagi dia tidak menggunakan masker, sekali bersin di lantai masjid, kemudian lantai itu digunakan kembali oleh jamaah yang lain, lah ini yang menjadi persoalan. Maka kira-kira bagaimana sebaiknya? Makanya harus pakai sajadah sendiri-sendiri. Sajadah sendiri-sendiri. Karena yang kalau itu kan berarti kan dia nggak memegang kemana-mana, jadi dia hanya menggunakan milik sendiri. Telapak tangannya pun di sajadahnya sendiri. Jadi tidak mengenai yang lain. Walaupun mungkin punya batas waktu, sekian jam. Tapi kan kita nggak berani berspekulasi karena ini seperti hanya masker 4 jam harus dibersihkan, cuci kembali, ganti yang baru gitu. Ada di logam, kan masing-masing punya karakteristik itu. Di logam, di baju, di tempat, di lantai itu kan punya karakteristik berapa kekuatan corona itu. Oh ya, baik. Jadi seperti itu pemirsa, jadi bagaimana kemudian kita disiplin mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah maupun oleh para ulama. Maka kita lanjutkan kajian kita ini menarik sekali. Mungkin ada banyak sekali pertanyaan dari para pemirsa, bisa melalui line telepon di layar kaca Anda, dan kita lanjutkan kembali kajian kita setelah jeda berikut ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman.
Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Baik pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita kembali bersama kajian di rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kita lanjutkan kajian kita dengan menerima telepon dari pemirsa. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Pak? Saya Iqbal Pak Iqbal dari PTF Kota Jogja. dari Kota Jogja. Baik, monggo Pak, dipersilakan pertanyaannya Pak. Ya, jadi sudah banyak yang tanya di jemaah untuk kaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Iya. Jadi kan kalau menurut tuntunan kemarin yang disampaikan PP Muhammadiyah itu tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan. Iya. Nah, apakah kemudian diganti dengan sholat Idul Fitri di rumah seperti sholat tarawih atau bagaimana? Karena dalam tuntunan itu memang tidak disebutkan. Terus kalau dilaksanakan di rumah, apakah dengan khutbah atau tidak? Ya, baik. Terima kasih Pak Iqbal. Ya, pertanyaannya tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri tetap di rumah ataukah bagaimana? Kemudian tetap dengan rukunnya sampai khutbah atau hanya sholat saja? Monggo Ustaz. Ya, terima kasih Pak Iqbal. 3 hari yang lalu sebenarnya sudah 2 kali ini Divisi Fatwa membahas tentang sholat Id dan iktikaf di rumah, dan itu sudah pada final pembahasan, tinggal nanti disampaikan ke PP untuk dipublish. Intinya bahwa sholat Id sekarang ini dilakukan di rumah. Ya, jumlahnya tentu sebatas banyak jumlah orang-orang yang ada di keluarga itu. Memang kesimpulan akhirnya bisa dengan khutbah dan bisa dengan tanpa khutbah. Jadi bisa jadi keluarga ada yang bisa jadi imam tapi susah jadi khotib misalnya. Ya. Bisa jadi, atau bisa dua-duanya, sholat jadi imam maupun jadi khotib. Jadi kesimpulannya kemarin itu boleh dengan khutbah dan boleh juga dengan tanpa khutbah. Karena ada 2 hadis itu dari Ummu Atiyah, itu Nabi menganjurkan semuanya hadir di lapangan, tapi di hadisnya Abdullah bin Sa'ib itu kata Nabi, kalau Anda ingin mendengarkan, dengarkan, kalau ingin pulang silahkan pulang. Berarti dari sini kan khutbah itu jadi bukan sesuatu yang sangat dianjurkan, karena ternyata Nabi membolehkan untuk pulang. Tapi di sisi lain di Ummu Atiyah Nabi menganjurkan semua wanita yang haid, wanita yang dipingit, wanita yang nifas, silakan berkumpul di tanah lapang untuk memeriahkan Idul Fitri ini, termasuk juga mendengarkan khutbah. Jadi oleh karena itu kesimpulannya boleh dengan khutbah dan boleh tidak dengan khutbah. Tapi tetap di dalam rumah sesuai dengan aturan main fikih Idul Fitri. Atau mungkin di halaman tadi nggak Ustaz? Ya, mungkin di karena rumahnya mungkin terbatas sempit, kecil. Ya, di halaman rumah saya kira nggak ada masalah. Baik, selanjutnya kita buka pertanyaan berikutnya melalui WhatsApp dari Ainur di Surabaya. Bagaimana sholat Id nanti Ustadz? Nah, ini tetap pertanyaannya memang yang diresahkan ini. Di maklumat PP tidak ada, tapi ada yang berpendapat bisa di rumah, gimana Ustadz? Ya, memang
di dalam tuntunan ibadah dalam kondisi darurat memang tidak diselenggarakan, tetapi dalam tanawul ibadah sekarang ini dalam divisi fatwa membolehkan sholat itu di rumah. Sehingga tidak melakukan sholat di tanah lapang yang bisa mengumpulkan banyak orang. Memang dalam maklumat di tuntunan ibadah memang begitu, tapi sekarang ini kita menggunakan boleh sholat id tapi di rumah, tidak di dalam tanah lapang. Dan insya Allah ini akan segera insya Allah akan disampaikan. dipublish oleh PP itu. Ya, jadi menarik yang tentang tadi Ustadz, khutbah atau tidak khutbah, karena memang di masyarakat itu ada kendala bahwa ini saya tidak bisa khutbah. Kalau misal Ustadz, ini misal saya berandai-andai, misal ada seorang ayah yang memang dia ingin tetapi tidak sampai kepada bisa khutbah, sekedar menyelesaikan rukunnya saja, kira-kira boleh tidak Ustaz? Misal jadi hanya pesan ittaqullah, bertakwalah begitu saja kemudian ditutup. Ya, khutbah itu kan ada tahmid, syahadat, sholawat, wasiat takwa, ya sudah kita baca Quran misalnya Al-Baqarah 155, 157 mengenai musibah, selesai, nggak ada masalah, terus kita tutup dengan doa, nggak ada masalah. Atau kita membaca pun kan nggak ada masalah. Kita buat teks terus nanti kita baca, nggak ada masalah. Termasuk misal pesan menyampaikan ketauhidan qul huwallahu ahad, nggak ada masalah. Jadi yang penting ada urutan khutbah itu ya tahmid, syahadat, sholawat, wasiat takwa, kemudian nanti baru masuk kepada persoalan doa, selesai. Baik. Jadi artinya kita bisa melaksanakan di rumah, kemudian keluarga, ayah dalam hal ini ataupun mungkin salah satu putra yang memang punya kapasitas untuk menjadi imam maupun khotib tadi, tetap bisa melaksanakan rukun khutbah tadi. Dan yang jelas pelaksanaan sholat Aid yang dipertegas adalah tidak dilaksanakan di tanah lapang. Jadi meskipun tadi di maklumat PP memang belum tercantum secara khusus apakah dilaksanakan atau tidak, pada intinya divisi fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah telah mengkaji lebih dalam sehingga sampai pada kesimpulan pelaksanaan sholat Idul Fitri di tahun ini karena wabah COVID-19 yang mungkin belum bisa secara normal secara keseluruhan, tetap dilaksanakan tetapi di dalam rumah ataupun mungkin mengambil halaman depan rumah. Khutbah itu kan tidak harus hafalan. Tidak harus hafalan. Kita menggunakan teks, kita baca kan sama saja. Ya kan? Karena yang dihadapi kan hanya keluarga saja, beberapa orang aja. Gitu. Ya, jadi tidak harus ada kekhawatiran yang berlebihan bahwa ini harus membaca ini, termasuk dalam imam sebagai imam sholat tidak harus surat yang panjang kalau memang tidak bisa Ustaz. Baik. Pendek-pendek saja. Baik, kita lanjutkan dengan interaksi yang melalui line telepon Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Bapak Muhammad Rojudin dari Lampung Timur. Baik, monggo Pak Muhammad. Pertanyaannya. Alamat? Ya. Di Lampung Timur. Ya, di Lampung Timur Pak. Monggo dipersilakan untuk pertanyaannya. Oh ya, menanyakan masalah ini Pak, masalah Idul Fitri, sholat Id di rumah itu. Ya. Itu kan tidak semuanya keluarga bisa Pak. Ya. Ya, tidak semuanya kepala keluarga itu bisa untuk memimpin imam di rumah. Gitu. Nah, terus itu kembalinya kemana itu? Gimana itu Pak? Kembalinya, muaranya ya Pak ya. Artinya apakah dia tetap mengangkat imam dari kepala keluarga atau numpang di tetangga sebelah gitu ya Pak? Monggo Ustaz. Ya. Iya. Terima kasih Pak Rajudin. Jadi imam itu memang tidak mesti kepala keluarga. Kalau kepala keluarga kurang fasih, ternyata putranya yang fasih, ya mestinya putranya. Bahkan ekstrimnya ini, kalau umum warokoh itu, ternyata ibunya yang lebih fasih kan itu. Itu dalam skup keluarga, kalau menggunakan hadisnya umum warokoh itu dibolehkan. Ya, itu ekstrimnya itu. Ekstrimnya jika itu memang tidak ada yang sanggup. Walaupun mungkin akan terjadi banyak perdebatan, tapi di Majelis Tarjih kemarin sudah dibahas bahwa kalau dalam skup internal keluarga ternyata yang pandai itu hanya ibu,
Nah sudah, ibunya itu menjadi imam terhadap keluarga saja, bukan imam untuk orang umum kan itu. Ya. Hanya untuk keluarga untuk saja. Keluarga saja. Dan kepala keluarga ataupun putra yang ada memang atau tidak memiliki kemampuan sama sekali atau ya kalau misalnya tidak ada sama sekali yang tidak, ya mungkin ada tetangga yang pintar, ya mestinya kita bisa lah ya nebeng, tapi dengan cara-cara tetap protokol kesehatan kita lakukan. Oh ya, baik. Ya, jadi begitu Pak Sirajuddin. Jadi kita tetap melaksanakan, kemudian ya sebisa yang bisa dikerjakan oleh orang yang ada di rumah. Meskipun tadi kita bahas di awal tadi bahwa dalam hal ini misal hafalannya, wah saya tidak hafal ayat ya atau surat yang panjang-panjang, diperbolehkan kan Ustaz? Ya, boleh saja. Jadi ya kalau audu birabbil falak, audu birabbin nas, kenapa tidak? Begitu ya. Sama saja itu ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah. Jadi begitu Pak Sirajuddin. Jadi kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dan khutbahnya sesederhana mungkin. Kalaupun tidak mampu dan tidak sanggup untuk melaksanakan khutbah, tidak ada pun juga tidak masalah. Karena tadi sholat Id ini adalah sunnah, tetapi memang yang diutamakan. Ya. Selanjutnya Ustaz, jadi dalam tadi bersilaturahmi, melanjutkan tentang silaturahmi. Ini kan keinginan atau hasrat masyarakat kita ini begitu luar biasa. Ketika misal seorang anak yang sudah berpisah rumah dengan orang tuanya, keinginan untuk sungkem tadi Ustaz. Jadi itu begitu luar biasa. Kalau tidak itu rasanya, nah ini bagaimana Ustaz? Ya tadi itu beragama lagi-lagi harus pakai ilmu ya. Jadi karena kita nggak bisa memastikan, jadi tetap saja kita harus menjaga diri lah itu aja. Ya kan kita tidak selamanya, kita bukan berarti kita dan orang tua itu tidak hormat, tapi sekarang ini kondisi yang seperti ini, kita khawatir terjadi apa-apa, ya sudahlah, kita dengan sungguhnya pakai WA atau mungkin hanya jarak jauh, mungkin begitu. Tapi menunjukkan bahwa ketaatan itu tidak mesti harus diwujudkan dengan sungkem di bawah telapak orang tua, tapi perilaku sehari-hari sudah kita tahu, anak ini anak yang patuh, anak yang taat kan sudah bisa diketahui. Gitu. Jadi ketulusan hati kita untuk meminta maaf kepada orang tua meskipun dengan jarak yang jauh, dengan online dan lain sebagainya tetap harus dilaksanakan. Baik, terakhir Ustadz, kami minta untuk kesimpulan Ustadz, apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini untuk bulan Ramadan dan Syawal yang akan datang Ustadz. Jadi pemirsa TV-mu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dalam posisi pandemi COVID-19 ini, kita semuanya umat Islam tidak akan terhalangi untuk melakukan berbagai ibadah karena hanya persoalan perilaku saja yang kemudian kita ubah, tetapi semua amalan insya Allah, kalau yang ahli ibadah, ahli masjid, ternyata serang tidak di masjid, tetap saja pahalanya tetap saja berlipat ganda karena memang dia orang ahli masjid. Tuhan sudah tahu kalau ini ahli masjid. Tapi karena kondisi sekarang ini harus di rumah, tetap saja pahalanya dilipat gandakan. Kalau memang itu menjadi harapan kita, pahala-pahala itu. Jadi Allah tidak akan mengurangi pahala kita meskipun sekarang ini kita harus ada di rumah, sementara masjid dikosongkan, tapi dalam rangka untuk segera kita ke masjid, maka kita ikuti sekarang ini ulul amri, baik itu pemerintah maupun ulama. Jadi dalam bidang agama, ulul amrinya ya ulama itu. Dalam bidang kesehatan ya ulul amrinya pemerintah. Oleh karena itu maka semuanya kita taati agar kita bisa bersegera silaturahim, bisa bersegera ke masjid, bisa bersegera sholat Jumat dan seterusnya. Kalau kita memang mau mentaati. Kalau semuanya balela menentang arus ya kita justru tambah lama. Tambah lama tidak segera kita ke masjid. Maunya cepat malah justru terhambat oleh ulah kita sendiri. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa akan segera menghilangkan wabah ini atau virus ini dan kita bisa kembali bersilaturahim, bergaul sebagaimana muamalah pada hari-hari biasa. Ya tentu saja dengan doa dan menghilangkan semua al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan Pak Ananto. Terima kasih banyak Ustaz Fuad yang telah menyampaikan banyak hal dan semoga ini menjadi semakin mantap bagi kita untuk tetap beribadah. Jangan pernah merasa takut bahwa ibadah kita menjadi berkurang pahalanya, karena sesungguhnya Allah insya Allah maha tahu, Allah tetap maha tahu apa yang kita lakukan dan mari kita bangun, justru ini kesempatan kita untuk membangun baiti jannati. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, tetap kita untuk bersemangat istiqomah di jalan Allah, melaksanakan protokol sehingga wabah COVID-19 ini bisa segera
hilang dari bumi kita tercinta. Terima kasih banyak atas segala bantuan dari para donatur yang telah membantu MCCC, program MCC melalui Lazismu, dan pemirsa yang telah berinteraksi dengan kami. Dan kita akan kembali dengan kajian-kajian Ramadan di rumah yang akan datang bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lazismu serta Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Terima kasih, saya Ananto Isworo. Mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.